Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Terjemahan Alkitab. Saudaraku, sebelum kita teruskan, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memohon bimbingan Roh Kudus. Kami mohon tuntunan kuasa-Mu sehingga kami boleh memahami akan pengajaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahannya kita boleh menikmati kehidupan yang hari demi hari semakin lebih baik, khususnya kita bisa lepas dari pandemi yang segera akan berakhir. Saudaraku sekalian, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari kitab Wahyu, dan saya akan beralih kepada sebuah sejarah dari bagaimana Alkitab kita itu berada di tangan kita. Dan ini adalah sebuah perjalanan panjang, dan saya ingin menyampaikan sejarah ini sehubungan dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Wahyu yang merupakan nubuatan yang sudah tergenapi. Saya akan bacakan ayat yang kita sudah pelajari pada pasal yang ke-11, ayat 3 dan ayat 4. Dan aku memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudaraku, kedua ayat ini seperti yang kita sudah bahas, ini menunjukkan pada Alkitab kita. Dan untuk itu saya ingin menceritakan sejarah bagaimana Alkitab itu akhirnya menjadi bagian kita, ada di tangan kita. Dan itu terjadi oleh karena usaha-usaha dari para pemimpin kita, para tokoh-tokoh pelajar Alkitab kita terdahulu berusaha menerjemahkan, kemudian menyalin Alkitab itu, dan bahkan ketika percetakan atau mesin cetak ditemukan, barulah lebih lagi dimudahkan dalam penyalinannya. Saudaraku, dalam kata bijak orang Italia ada sebuah kata yang mungkin terdengar agak tajam. Dikatakan traditore. Wah, ini kata yang jarang kita dengar. Artinya translators, traitors. Wah, terjemahan Inggrisnya demikian ya. Translators, traitors. Bahasa Indonesianya bahwa penerjemah itu pengkhianat. Loh, mengapa penerjemah itu mengkhianat? Mari kita coba simak bersama. Saudara bisa melihat ada yang hilang dalam terjemahan ekspresi ini. Ada banyak persamaan dalam kedua pengucapan, ya mirip ya. Tadi tradutore dengan traditore, mirip sekali. Translator dengan traitors, mirip juga ya. Jadi keduanya menjadi tercemar saat diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bahkan terjemahan dari kata bijak ini sendiri mengilustrasikan kebenarannya. Diktum Italia lainnya menunjukkan sentimen yang mirip. Seluruh terjemahan adalah kebohongan yang sopan. Kenapa sih kata-kata ini merujuk pada terjemahan itu dianggap sesuatu yang menyimpang ya? Suatu perkataan yang
tidak kurang pesimis tentang natur dari terjemahan adalah satu baris puisi Yahudi dari Hayim Nachman Bilaik. Nah, ini ada kata-kata dari seorang penulis Yahudi. Dia katakan, dia yang membaca terjemahan Alkitab, ya, tema kita sedang berbicara tentang terjemahan, saudaraku ya. Dia yang membaca terjemahan Alkitab adalah seperti seorang yang mencium pengantinnya melalui cadar. Di satu sisi yang lainnya, hal ini tentu saja benar. Tetapi seperti yang dikatakan oleh MacGregor, Literary History of the Bible, dikatakan tetap saat cadar harus di situ, kalau memang harus ada cadar, tugas penerjemah adalah membuat cadar itu sebaik mungkin. Wajah wanita yang paling cantik bisa semakin cantik oleh adanya cadar, jika cadar itu sesuai dengan kecantikannya. Saudaraku, pengantin banyak memang menggunakan cadar. Cadar yang mungkin lebih lembut, lebih tembus pandang, tetapi itu menyiratkan sesuatu yang lebih menarik lagi. Ya. Membaca Alkitab yang disebut dengan terjemahan Alkitab, termasuk bahasa Indonesia kita ini adalah terjemahan dari Alkitab sebelumnya. Alkitab aslinya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dan tentu kita bisa mengerti dari kata-kata tadi, bahwa alasan mengapa ada halangan besar menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lain, salah satunya penerjemah yang mengenal bahasa Yunani dan Ibrani tidak perlu melakukan penerjemahan bagi dirinya sendiri. Dia melakukan itu untuk orang lain. Dan yang kedua, terjemahan tidak pernah bisa seperti dokumen aslinya, tentu saja. Ketiga, karena dia menerjemahkan firman Tuhan, beban rohani untuk melakukan hal ini dengan benar sering menjadi beban yang berat. Setiap penerjemah tahu kalau dia juga adalah seorang penafsir, karena tidak ada terjemahan tanpa tafsiran. Nah, ini menjadi tandas, saudaraku ya. Dan penerjemahan Alkitab tahu bahwa sebagai seorang penafsir, dia adalah seorang guru. Dan hati-hati tentu saja menjadi seorang guru. Kata hamba Tuhan Yakobus, saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru, sebab kamu tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, tentu berhati-hati para penerjemah ini dan para guru di dalamnya. Semua orang bergumul dalam hal perilaku ini. Ya, dari sisi yang lain tentunya kita boleh melihat bahwa Alkitab kita, bahasa Indonesia adalah kitab suci. Tetapi juga itu bisa disebut sebagai terjemahan. Dan memang alamiahnya itu adalah sebuah terjemahan. Sebaliknya, saudaraku, ada dorongan kuat untuk menerjemahkan Alkitab. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang. Ada berusaha yang begitu keras untuk menerjemahkan Alkitab supaya orang awam bisa mengerti. Dan tentu saja, saudara dan saya mungkin belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, sedikit demi sedikit mungkin mengerti. Tetapi untuk mengerti lebih dalam, kita perlu para ahli bahasa ini. Dan usaha itu dilakukan. Nah, yang bergumul secara khusus di tahun-tahun yang kita kenal, tahun 1517, di mana ada satu orang yang berupaya, ya, dari gereja utama Martin Luther lah, yang kemudian menantang hierarki gereja di zamannya, menempelkan 95 keluhan di pintu gereja Wittenberg untuk melahirkan adanya terjemahan-terjemahan Alkitab yang dapat dimengerti oleh orang awam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran orang-orang Kristen di Indonesia, yang sebut saja di Indonesia ini terbagi dua, ya, yang disebut dengan gereja Katolik dan kemudian gereja Protestan, dan kebanyakan kekristenan dimasukkan ke dalam satu wadah yang namanya gereja Protestan. Nah, Protestantisme atau agama-agama Protestan itu terkait dengan Alkitab, dengan terjemahan Alkitab ini. Protestan, sebagai orang-orang Protestan, mengajarkan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi kita, bukan tradisi atau pribadi atau pengalaman, hanya Alkitab. Dan
Protestan mengajarkan bahwa semua orang percaya memiliki keimanan, artinya setiap orang Kristen memiliki hak yang istimewa dan tanggung jawab untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya yang dinyatakan dalam Alkitab. Kemudian perkembangan dari kedua prinsip ini adalah setiap orang Kristen perlu memiliki akses pada Alkitabnya dalam bahasanya masing-masing. Maka dari itu, gereja-gereja Protestan, orang-orang di dalamnya berusaha menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh para pembacanya. Singkatnya, kita ini adalah orang-orang yang ada dalam pemikiran Alkitab ini. Alkitab harus ada bagi iman kita. Tidak hanya secara teoritis, tapi juga prakteknya. Tidak hanya melalui khotbah pengajaran, tetapi melalui pembacaan dan mempelajarinya secara pribadi, saudaraku. Ya, ini tentu pengajaran atau pengalaman yang berbeda dari secara khusus dengan gereja lainnya, bahwa penekanannya bahwa kita perorangan secara pribadi kita bisa memiliki pengalaman khusus mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab. Saat ini saya akan mencoba melihat sejarah penerjemahan itu dalam bahasa Inggris, karena ini adalah awal daripada terjemahan pertama ya ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh lebih banyak orang awam. Dan terjemahan ini kita kenal dengan terjemahan yang dimulai dengan Wycliffe. Ya, namanya adalah John Wycliffe. Ini adalah terjemahan awalnya Perjanjian Baru. Ya, hanya sedikit bagian Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris berakar kira-kira tahun 600 Masehi. Di dalam 100 tahun, kitab Mazmur dan sebagian dari kitab-kitab Injil telah diterjemahkan. Kemudian dalam tahun 735, ada Venerable Bede di hari kematiannya menyelesaikan terjemahan Injil Yohanes. Jadi ini usahanya bertahap sedikit demi sedikit. Ya. Jadi selama 300 tahun tidak ada terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris sejauh yang kita ketahui. Ya. Dan ada penyerangan orang Norman di tahun 1666 merupakan alasan mendasar. Selama 3 abad selanjutnya, Inggris jarang menggunakan dokumen tertulis. Nah, ini apa penyebabnya? Orang yang terhormat itu orang menulisnya dalam bahasa Prancis, karena itu bahasa orang elit. Jadi orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris adalah orang-orang biasa, ya. Jadi orang-orang biasa menggunakan bahasa Prancis, dianggap sebagai bahasa yang elit, dan kemudian bahasa resminya ditulis dalam bahasa Latin. Jadi bahasa Inggris itu orang-orang biasa saja, dan mereka belum bisa mendapat akses ke dalam Alkitab karena tertulis dalam bahasa Latin tadi. Jadi saudaraku, bayangkan jika bisa, bagaimana hidup di abad ke-14 di Inggris. Kita kemungkinan besar adalah orang biasa, seorang petani, ya, yang berusaha keras memberikan panen yang layak bagi pemilik tanah. Seperti orang lain juga, kita bisa menganggap diri Kristen, tapi bergumul untuk mengerti kehendak Tuhan karena tidak ada akses tadi. Di dalam abad inilah, di tahun 1348, ada yang terjadi dengan kematian hitam. Ini sehubungan dengan pandemi yang sekarang terjadi, pernah terjadi pada waktu itu, dan itu juga menghantam Inggris. Dan setidaknya salah satu dari 4 teman kita, jadi ada 1/4 ya, kematian mengerikan sekali ya. Dan kita juga meragukan nasib kita, jangan saat itu. Ketakutan akan mati dan masuk kepada purgatori. Ini ajaran yang diajarkan oleh gereja saat itu ya. Dan menakutkan masuki purgatori, dan mendorong dedikasi kita yang sungguh-sungguh. Dan kita kurang mendapat penghiburan dalam gereja. Sebaliknya bahkan, kita terlibat dalam pemuasan diri, dan gereja hanya tertarik pada uang dan harta kita. Dan kita ingin kehidupan yang lebih baik. Dan itu sebabnya inilah dorongan-dorongan untuk bisa mengetahui kebenaran dan mencari kebenaran dari bahasa Alkitab yang bisa dimengerti dalam bahasa kita. Sementara itu saudaraku,
Dalam sejarah ini, kepemimpinan menjadi krisis utama. Paus yang hampir 3/4 abad diasingkan di Avignon, Prancis yang disebut dengan Babylon Captivity atau penawanan Babylon. Bagaimana orang Inggris bisa menghormati dan mentaati seorang paus yang hidup di Prancis, padahal Prancis adalah musuh Inggris. Jadi ini masalah politik terjadi, ya. Sehingga memang benar-benar terjemahan ke dalam bahasa Inggris itu sebagai sesuatu yang tidak mudah, ya. Di atas semua ini, gereja Inggris selalu sedang kacau. Kedudukan pemerintahan yang terbaik sering diberikan kepada pelayan atau pendeta atau pastor. Tapi ini menyebabkan kegelisahan dalam orang bangsawan yang ingin kedudukan itu. Seperti Partai Demokrat dan Republik, Inggris memiliki partai pro pelayan dan anti pelayan. Wah, ini jadi terkait dalam penerjemahan ini ada tantangan dalam hal politik, ya. Jadi ke dalam suasana inilah masuknya bintang reformasi yang kita sebut tadi namanya John Wycliffe. John Wycliffe yang lahir di antara 1325 dan 1330, dia adalah seorang yang dididik, ya, di Oxford, mendapat doktor dalam bidang teologi pada umur 40-an di tahun 1372. Dia adalah seorang teolog Oxford yang menonjol di masanya. Walaupun dia adalah seorang pendeta Katolik Roma, dia tidak ragu untuk berbicara melawan gereja. Wycliffe tidak menganggap pelayan memiliki hak istimewa, walaupun dia termasuk di dalamnya, dan pandangannya memiliki dasar kuat dalam Alkitab. Artinya bahwa yang membaca Alkitab, yang mengetahui Alkitab harus juga boleh semua orang mengetahuinya. Dia mulai mengorek praktek dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan Alkitab yang ada dalam gereja, dan tidak hanya menolak doktrin seperti yang diajarkan oleh gerejanya, gereja Katolik pada waktu itu. Dia bahkan menolak ajaran disebut dengan doktrin transubstantiation, tapi juga dia menolak keseluruhan hierarki gereja itu. Ya, jadi bukan sekedar menolak doktrin yang satu tadi, tapi juga menolak keseluruhan hierarki gereja, termasuk otoritas kepausan. Jadi bagi Wycliffe, Alkitablah yang memiliki otoritas tertinggi dan bukan paus. Inilah yang menjadi tantangannya. Sehingga pandangannya bukannya tidak mendapat tantangan ini, serius, bahwa dia dipecat dari kedudukannya di Oxford tahun 1382. Di seluruh hidupnya, 5 perintah paus dikeluarkan untuk menangkapnya. Tapi karena Inggris menjauhkan diri dari Roma, dia mendapat perlindungan dari bangsawan berkuasa yang anti pelayanan. Di tahun 1384 dia mati alami dan dikubur di pemakaman gereja Lutherworth, tempat dia menjadi pelayan. Dan Wycliffe percaya bahwa setiap manusia bertanggung jawab secara langsung di hadapan Tuhan. Tapi jika setiap orang bertanggung jawab langsung pada Tuhan, maka mereka butuh Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa aslinya. Dan kita bisa menangkap keinginan kuat Wycliffe dan keterus-terangannya dalam perkataan ini. Para bidat menganggap orang awam tidak perlu tahu hukum Tuhan, tapi sudah cukupnya pengetahuan yang diberikan pendeta kepada mereka melalui mulut tidak layak didengar. Alkitab adalah iman gereja, dan semakin luas maksudnya diketahui, semakin baik. Maka dari itu, karena orang awam perlu tahu tentang imannya, hal ini harus diajarkan dalam bahasa apapun yang bisa dengan mudah dimengerti. Kristus dan para rasulnya mengajar dalam bahasa yang paling dimengerti oleh pendengarnya. Itulah yang dikatakan Wycliffe. Luar biasa. Jadi John Wycliffe yang di belakang penerjemahan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris yang selesai tahun 1382, dia tidak banyak berusaha dalam menerjemahkan, tapi penggerak utama dalam produksinya. Karena setelah itu ada orang-orang yang juga punya kapasitas yang mumpuni turut membantu, ya, secara bertahap penerjemahan Alkitab di Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Lama seluruhnya diterjemahkan oleh orang lain bahkan. Jadi saudaraku sekalian, apa yang saya ingin bicarakan di sini, bahwa usaha penerjemahan ke dalam bahasa Inggris mendapat tantangan yang sangat serius. Ya. Teks yang diterjemahkan Wycliffe dan rekannya adalah dari Vulgata Latin, bukan dari teks asli dan Ibrani. Sekarang jarang orang berbicara mengenai Vulgata atau bahasa Latin, karena itu sangat penting kita melihat Alkitab bahasa Inggris.
Saudaraku sekalian, apa yang saya ingin ceritakan di sini adalah sebuah tantangan yang sangat serius untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti orang pada saat itu. Sebutlah bahasa Inggris. Demikian juga saudaraku sekalian. Pembicaraan ini tentu saja sangat singkat, namun saya ingin menyampaikan bahwa ketika juga diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh kita, bahasa Indonesia misalnya, dan bahasa-bahasa yang sekarang ada di Indonesia, bukan hal yang mudah, penuh perjuangan, bahkan darah, dan bukan hanya harta, nyawa pun bisa saja melayang. Oleh karena usaha orang-orang bahwa terjemahan itu begitu penting sehingga orang bisa mengerti. Kita bukan kelompok orang yang menganggap bahwa dalam bahasa tertentu, mungkin bahasa Ibrani itulah Alkitab saja. Bukan. Tapi kita menerima Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti. Saudaraku, bahkan ada satu ilustrasi sederhana bahwa ada seorang anak yang ditanya, terjemahan mana yang paling baik menurut kamu? Alkitabnya? Oh, terjemahan ibu saya, katanya. Artinya, itu yang dia mengerti yang membuatnya dia bertumbuh dalam iman. Saudaraku, kita kembali kepada ayat perenungan kita tadi, bahwa kedua saksi itu atau kedua pohon zaitun yang menggambarkan Alkitab itu adalah Alkitab yang penuh dengan tantangan, bahkan 1260 tahun lamanya harus teraniaya, namun dia harus berkabung sambil juga terus bernubuat. Saudaraku, mari kita hidupkan sebuah kehidupan yang penuh pengharapan, penuh dengan semangat untuk terus mencari pengetahuan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang kita dapat mengerti. Kalau saudara mengerti dalam bahasa Inggris, kalau saudara bahkan bisa mengerti dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, itulah yang menolong kita juga bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang kami telah sampaikan, kami telah perdengarkan, bahkan sebuah sejarah yang menolong kami betapa sulitnya penerjemahan itu boleh terjadi dan terwujud sehingga kami dapat mengerti. Biarlah kami penuh dengan sukacita dan penghargaan yang dalam bagaimana kami menghormati para pemimpin kami, para perintis kami, dan saat yang sama terlebih kami menghargai dengan lebih dalam akan pengajaran firman Tuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau membuat ini kehidupan kami melalui pengajaran firman Tuhan yang kekal ini, kami beroleh pengharapan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.